Sorry. Ini yang aku disclaimer. Kemarin ada akun verified, tanya kalau nggak salah nama akunnya aku nggak cek aja di Instagram aku pin. Jadi tak jawab, minum whisky bermanfaat buat kardiovaskular. Depends kalau kamu tinggal di luar negeri yang musim dingin. Orang minum whisky di daerah dingin itu untuk menghangatkan badan. Kayak 1 slot, 2 slot. Kamu hidup di negara tropisnya. Dok, Apa? lagi suka banget workout nih kayaknya nih. Yoi. Tapi boleh gak sih dok, workoutnya itu di life balance, jadi paginya workout, malamnya party-partian dok. Itu pertanyaan sulit ya. Karena masalahnya dari Januari aku udah menghindari hal seperti itu. Karena gini ya, bukan aku benci party atau apa, karena aku udah usia 31, masa aku udah lewat. Tapi ketika aku semakin terjun ke dunia sport, yang mana aku melakukan ini bukan karena duit ya, karena memang ngeluarin duit malahan. Jadi aku melakukan sekarang tuh ada workout calisthenics, beda itu, satunya memang untuk ngembangin otot, satunya calisthenics memang buat power. Kalau orang bisa bilang namanya street lifting kan. Terus ada yang sepeda sama lari itu buat kardionya, sama buat olahraga kakinya itu rata-rata kita mendaki ya, outdoor, dan itu sama teman-teman. Kalau ditanya kenapa melakukan itu, karena satu, biaya untuk sakit itu lebih mahal daripada biaya untuk sehat. Itu nomor satu. Nomor dua, karena aku merasakan manfaat dari perubahan hidup sehat itu secara maksimal. Mungkin kalau kalian lihat videoku yang soal alkohol dan rokok itu kontroversial ya. Kenapa kontroversial? Aku udah menjelaskan sesuai dasar teori medis, tapi banyak yang membantah. Bilang petani bangkrut lah, bilang pedagang alkohol bangkrut lah. Yang mana itu bukan urusanku ya. Aku ngomong sesuai dasar. Bukan kewajibanku mikir kayak gituan. Kalau aku mikir kayak gituan, aku udah jadi presiden dari kapan hari, coy. Nah, yang aku ngomong tuh adalah kalau ditanya life harus balance, yaitu paginya workout, malamnya party. Ya, yang tak jawab adalah apakah entertainer itu harus party? Kayak kan? Apakah di dalam party itu kita harus alkohol? Pertanyaan satu, apakah entertain harus party? Kalau iya, apakah kita di dalam party itu harus alkohol? Kalau iya, kenapa? Apakah kita tidak bisa menemukan fun selain party dan alkohol? Karena, loh dokter kan selama masa muda kayak gitu, iya. Dan aku melihat aku rugi open table 14 juta, 15 juta. Rekor terbesarku open table itu sekitar 18-21. Aku nggak sampai kayak teman-teman yang ratusan juta, tapi 20-an. Dan ternyata I feel nothing gitu. Selain alkohol yang jadi pipis dan urin. Yang akhirnya bangunnya besoknya mungkin lagi basian gitu kan. Basian terus klenger gitu kan. Alkohol kan banyak yang murah dok. Iya nggak apa-apa. Kalau as long itu hanya buat di kantor, contoh ya kayak arak Bali, terus Amer ya kan, Intisari atau apa itu yang di Jogja kayak Sari Salak, Sari Tape, itu kan minum ya. Dan menurutku ya oke gitu. Itu minuman tradisional yang kayak kalau aku ngeluarin 50.000 150.000 kayak aku nggak merasa bersalah juga. Ya kan? Dan efeknya pun mentok arak-arak Bali ini itu mentok nggak sampai 50%. Ya kan, menikmatinya pun bisa di mana aja. Yang mana aku tidak membantah kalau arak tradisional. Itu alasan kenapa kalau arak tradisional aku tidak membantah. Jadi kalau party, hangout di rumah ya nggak masalah, kayak cheating day. Jadi apakah life must be balance? Bisa ya, bisa enggak. Gitu. Karena nggak mungkin kita strict terus dari beberapa orang. Tapi pertanyaannya, apakah party ini harus setiap hari? Yang kusorot itu adalah orang yang dia itu sudah duitnya terbatas, ataupun dia pas-pasan, dia kerja tuh 9 to 5, terus malamnya itu harusnya dia bisa olahraga, ataupun relax, ataupun ngopi, tapi dia habiskan waktu itu dengan party. Jadi party itu menurutku hanya menunda masalah. Beda loh feel-nya. Aku mungkin voting dan ini bisa dijadiin teaser ya. Jadi buat para videographer dan Jonathan sendiri tolong jadiin teaser. Pertanyaanku simple. Orang yang minum alkohol lokal, ya, yang arak-arak tradisional, itu rata-rata minumnya sama temen dan itu di rumah di tongkrongan. Loh aku melihat dari pengalaman nih. Ngamer atau ngintis atau arak Bali ataupun kita Sari Salak, itu kalau nggak minumnya depan rumah, di pos, rumah teman, di kantor, dah, that's it. Ya kan? That's it. Terus minumnya, makannya kadang-kadang sama kalau nggak, ya makanan kacang rebus lah, roti, sambil kita cerita mengenai masa depan dan future. That's it. Tapi kalau kamu minum alkohol yang mahal-mahal itu kan rata-rata di klub sama lounge ya. Yang akhirnya kamu party, kamu pulang jam 3, nyetir, nabrak gitu kan.
Jadi vibe-nya itu beda. Vibe-nya beda, ya kan? Makanya aku bilang kalau mau chill, aku bawa alkohol ke kantor silakan aja. Tapi pulang yang nginep sini aja. Jangan kamu drive while drinking, gitu. Apa drinking while driving, ya, sama aja lah. Nah, pertanyaannya adalah life must be balanced tuh bisa ya bisa enggak. Tapi kalau menurutku, kalau gaya hidupmu gitu terus yang rugi kamu sendiri. Kenapa? Alkohol yang kadarnya di atas 30% tuh kalau diminum sampai hangover tuh dangerous. Gitu. Jadi ini melengkapi pertanyaan yang sebelumnya, video sebelumnya yang bilang, kalau alkohol diminum ringan nggak apa-apa dok. Ringannya tuh gimana? Ringannya orang tuh subjektif gitu loh. Gitu. Jadi kalau tergantung derajatnya, kalau alkoholnya 7% kayak wine gitu kan, sampai 14%, dia minum masih bisa sadar, oke. Tapi ketika dia minum sampai hangover, sampai mual, sampai muntah, itu ya dangerous itu alkoholnya 37-40, yang mana kalau kamu teruskan ya akan menghambat recovery dari otot. Jadi orang yang sudah olahraga rutin, tapi dia intake partinya masih sering-seringan, naik level masih terus, maksudnya terus ya, bukan sebulan sekali, kayak cheating days, kita bilang cheating days, tapi terus, itu bukan seimbang. Ototnya, iya, ibaratnya orang tujuan olahraga kan biar kita sehat di masa depan. Gitu. Ya itu ototnya gede, tapi masa depannya gitu-gitu aja. Sama aja rugi kalau aku. Jadi kalau mau ubah gaya hidup tuh nggak usah setengah-setengah, totalitas. Gitu. Alhamdulillah sih aku udah menghindari alkohol ya. Total kalau aku. Yang tradisional juga aku memaksakan enggak. Tapi kalau pegawaiku atau teman-temanku ya nggak masalah. Tapi kalau aku tanya, kamu apa? Sari Salak, Arak Bali, atau apa Tutua, atau Amer, menurutku masih masuk akal karena 7%. Kalau di agama Islam kan nggak boleh ya. Di Muslim itu nggak boleh alkohol. 7-14% atau anggur merah, anggur putih itu wine. Itu 7-14%. Ada orang tuh bangga gitu kan minum sebotol 37%. Bangga dia tuh minum. Aku nggak bisa sebut brandnya, impor 37, 45. Ya, mereka di luar negeri ada yang bilang, kan minum whisky bermanfaat dok. Iya, karena kamu tinggal di luar negerinya. Sorry. Ini yang aku disclaimer. Kemarin ada akun verified tanya, kalau nggak salah nama akunnya aku nggak cek aja di Instagram aku pin. Jadi tak jawab, minum whisky bermanfaat buat kardiovaskular. Depends kalau kamu tinggal di luar negeri yang musim dingin. Orang minum whisky di daerah dingin itu untuk menghangatkan badan. Kayak 1 slot, 2 slot. Kamu hidup di negara tropisnya. Apakah meningkatkan kardiovaskular? Ya nyet, emang. Kalau gaya hidupmu juga bener nyet. Kan meningkatkan kardiovaskular. Iya. Satu, kamu tinggal di mana? Kalau kamu tinggal di negara bagian yang 4 musim, yang dingin sekali, itu kamu butuh whisky. Kenapa? Untuk menghangatkan badan. Tapi bukan diminum sampai sebotol, nyet. Itu minumnya 1 slot, 2 slot loh. Tahu kan? Makanya kan orang Rusia minum itu terus kan? Kenapa? Buat hangat. Biar hangat. Kamu tahu kalau di musim dingin di bagian utara yang dekat Alaska atau selatan dekat Antartika tuh suhunya bisa -30. Buat hangat. Lah kan minum whisky bisa kardiovaskular. Iya. Kalau minumnya satu gelas, bukan 1 botol. Jadi memang betul, ini azan ya, aku bentar lagi akhiri. Memang betul, minumnya tuh bisa memperbaiki kardiovaskular, tapi itu tidak signifikan, paling 10-20%. Tapi 1 gelas, 1 shot. 1 shot tuh segini loh, 2 oz dulu. Bukan 1 botol. Jadi 1 botol gede itu bisa habisnya 2 bulan. Segini loh minumnya. 1 sloki, 1 shot aku bilang ya. Nah, berarti kalau saya minum 1 shot baik buat jantung, saya minum sebotol. Beda coy, itu namanya intoksikasi alkohol. Paham? Dan ini tergantung dari derajat alkoholnya. Makanya ada orang bilang, nenek moyang saya makan tua. Ya iya, tua tuh 7-12%. Kalau terlalu besar 35%, mati itu loh. Ada alkohol ilegal tuh loh, spiritus dicairin, mati coy. Jadi paham ya? Paham ya? Orang yang bangga-banggaan pamer di medsos itu mahal, ya oke, you good. Tapi kamu berbeda. Orang di luar negeri itu karena dingin. Dan mereka minum itu ketika formal meeting. Dan tidak sebotol. Jadi minumnya itu untuk chill. Mendinginkan suasana atau menghangatkan suasananya. Musim panas,
minumnya whisky, kobong, tau nggak? Di sana tuh 40 derajat kalau musim panas, cowok. Minumnya jus, air dingin, ya kan? Lu tinggal di Indonesia, gitu. Jadi alasan lu bisa gue bantah. Jadi jawabannya final ya di menit 1 menit terakhir adalah hidup seimbang, ya betul. Cheating days party boleh, ya betul. Tapi resiko ditanggung masing-masing. Yang mana kalau alkohol lokal itu kandungan alkoholnya tidak setinggi alkohol yang gedol-gedol gede-gede impor itu. Dan mereka menciptakan alkohol itu memang bukan buat party awalnya, buat menghangatkan badannya. Jadi, tapi kan party, iya karena ketika kita nggak sadar, kita tuh lebih menikmati dentuman musik. Lu tahu kenapa DJ itu musiknya 100 BPM, 120 BPM itu agar jantung kita tuh naik. Ya kan? Gitu. Tapi ketika sudah hangover banget, ya emosional yang kontrol, mengganggu keseimbangan tubuh, cerebellum, sama otak tengah, midbrain. Ya makanya gue bilang, gitu. Jadi kalau saya party, makanya ada beda. Ada bar, ada klub, ada lounge. Ada yang mereka tuh beli wine, whisky itu hanya buat meeting, terus botolnya disimpan. Karena memang buat meeting, gitu. Ada yang meeting harus pakai whisky ada, biar mereka tuh pede. Terus kalau kamu minumnya sebotol, bukan nggak jadi meeting itu, bunting malah. Paham ya? Paham, ini yang harus kamu tahu ya. Jadi ada loh orang yang meeting itu harus minum 1 sloki atau 1 shot biar pede. Ada yang mana nggak salah, karena 1 shot itu efeknya cuman relax 10%, 20%. Yang bahaya tuh harus botol atau 5 gelas saya kuat. Nah problem manusia ketika party itu apa? Nggak mau kalah. Jadi 1 shot oke, 2 shot ya kan? Beda tujuan. Jadi jangan nyamain. Ada yang minum buat pede, ada yang minum buat menghangatkan badan, ada yang minum buat chill. Kalau as long lu masih drinking untuk chilling, aku nggak masalah. Karena banyak. Tapi kalau drinking memang buat rusuh, ya kan? Ya itu udah dangerous. Apalagi orang galau terus minum, itu udah bisa 2 botol coy. Nggak habis-habis. Gitu. Itu kalau dari aku. Jadi ya pada dasarnya ya, kayak rokok pada dasarnya. Jadi kayak lu minum dengan resiko lu sendiri gitu. Makanya beda kan kalau ada orang Amer, AO ataupun apapun lokal-lokal ini kayak 14%. Ya kan? Ya lu bandingin sama yang 40% tuh. Apa yang paling tinggi? Aku bisa sebut, tapi yang impor tuh ada 40%. Itu keras banget coy. Ya kan itu 1 sil itu anget. Lu minum di dalam ini panas tuh. Panas kuping tuh. Tapi kalau kamu minum di daerah dingin, yang mana aku pernah melakukan, aku di Jepang, Fuji, dingin banget, aku minum sake. Anget, muka aku tuh merah semua, jadi anget banget. Anget. Tapi kalau kebablasan, aku bahkan nggak bisa bedain, ini kok MRT-nya jadi 4. Belah diri. Jadi ada bedanya, ketika kamu drinking di tempat dingin itu memang tujuannya untuk menghangatkan badan. Tapi kan nggak harus, nggak apa-apa. Tapi orang tuh minum itu memang untuk menghangatkan badan awal mulanya. Gitu awal mulanya diciptakan alkohol. Gitu bos. Dan ketika dan meningkatkan percaya diri ketika kamu minumnya 1-2. Nah ketika berlebihan itu udah beda cerita. Kamu bisa berbuat sesuatu yang di luar tidak sadarmu. Jadi meningkatkan kriminalitas. Jadi kalau orang workout, tak jawab, alkohol itu menunda recovery. Semakin banyak alkohol yang kamu minum, recovery ototmu semakin panjang. Yang mana itu terserah kamu sendiri. Itu kan bukan urusanku. Berarti nggak menjamin orang suka workout kebal alkohol? Oh nggak bisa. Soalnya biasanya ada cengan kayak gitu loh. Enggak lah. Orang yang gentleman itu adalah orang yang bisa menentukan, bisa menolak. Itu gentleman. Jadi dia minum alkohol ketika tahu, oh ini teman terbaiknya, ini sahabatnya, ini posisi dingin. Tapi dia bisa menolak. Itu bagiku gentleman. Orang gentleman itu bukan yes man, apa-apa diain. Ayo minum, ayo traktir, ayo minum. Enggak gitu. Ah lucu puluh, enggak. Gentleman itu bisa kapan dia ya, kapan tidak. Jadi ketika ada orang mengajak dia minum sebotol dan dia tidak mau, ya dia akan bilang tidak. Dia bisa pegang prinsipnya. Tapi ketika dia meeting, dia dikasih 2, yang mana itu meeting, oke nggak apa-apa demi dealing. Tapi setelah lebih 2, jadi dia tahu kapan, orang gentleman itu tahu, oh ini enough. Dia minum 2 shot, oke, it's enough for me. Dia bisa nolak, itu gentle. Cowok gentle tuh gitu. Kapan dia bisa bilang yes, kapan dia bisa bilang no, even itu untuk temennya. Bukan semuanya diain.
Kalau dia kayak gitu terus dia nggak bisa komit pada diri dia sendiri. Itu kalau kamu bisa kayak gitu berarti kamu cukup. Lah tapi kan saya dicekoki, berantem mau kalau cekokin. Nggak bisa kayak gitu. Makanya kan kalau ada orang bilang, ada orang bangga tuh kemarin di TikTok mamerin bir itu. Buat apa cuma 4%? Lu mau minum sebotol juga efeknya sama 1/30 nggak ada bandingannya. Jadi kalau aku alhamdulillah udah nggak lagi ya dari Januari karena menghambat recovery otot dan targetku itu memang bukan hanya olahraga. Aku pengen melakukan kegiatan outdoor yang aku nggak pernah lakuin ketika aku dulu sibuk kuliah. Itu aja kalau dari aku.